Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tajid Khoir dari Prodi RKS Pagi 1A. Jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah program Python sederhana yang memanfaatkan UI atau tampilan lah. Untuk ngelakuin enkripsi dan dekripsi teks menggunakan algoritma Caesar Cipher. Untuk kalian yang belum tahu nih ya apa itu Caesar Cipher, jadi ini tuh metode kriptografi paling dasar di mana setiap huruf tuh kita geser. Contohnya misalkan huruf A kita geser 3 nanti jadi D. Jadi ini programnya mempermudah kita melakukan proses tersebut secara otomatis melalui tampilan yang interaktif lah. Minim aja UI-nya, gak usah bagus-bagus. Oke, langsung saja kita mulai ke kodenya. Oke, pertama-tama kita import library yang diperlukan, yaitu import tkinter stk, terus yang from tinker yang ini ya. Jadi sini kita pakai tkinter nih, library bawaan Python buat apa? Tampilan GUI. Lalu kita punya fungsi transform text. Jadi fungsi ini tuh ngelakuin transformasi teks menggunakan algoritma Caesar Cipher. Nah, nanti di sini teks ini fungsinya buat input teks yang kita mau. Shift ini buat melakukan pergeseran. Nah, di fungsi ini ada bagian penting yaitu nih yang ORD yang C ini. Jadi kalau misalkan karakter tuh bukan huruf, misalnya kayak spasi atau angka, jadi nanti kita dibiarkan nih else, nggak kita hitung lah intinya. Lanjut, kita membuat kelas namanya Caesar Cipher UI, ini buat tampilan UI nya. Kita row title ini buat judul di UI nya. Nah, yang ini Caesar Cipher ya, sama kan. Terus root geometry ini buat ukuran tabelnya nih, ukuran tabel UI nya panjang sama lebar 500x350. Lanjut, kita pakai fungsi ini buat input teks yang akan kita tulis nanti. Lalu kita pakai fungsi ini juga buat melakukan pergeseran atau shift. Kita set pergeserannya itu normalnya 3 ini bawah, jadi pas kita buka nanti langsung 3. Lalu ada for text mode ini, semuanya nih kode yang ini kita gunakan sebagai tombol ininya, submit enkripsi dan dekripsinya. Jadi kalau misalkan kita pencet D pergeseran 3, enkripsi nanti muncul, deskripsi muncul. Lalu yang terakhir di kode GUI nya ada TK label root text hasil ini. Nah, ini tuh buat resultnya, nanti akan muncul di sini hasil enkripsi dan dekripsi yang kita mau. Selanjutnya kita masuk ke bagian inti dari program ini, yaitu proses enkripsi dan dekripsi teksnya. Jadi kita pakai fungsi yang namanya proses teks. Jadi kalau setiap kita klik dekripsi atau enkripsi yang tadi kita buat ini, kalau kita klik nanti kalau enkripsi nilainya 1, kalau dekripsi nanti jadi nilainya -1 dia. Nah, ini ada fungsi teks ini buat input teks yang akan kita input di sini nanti apa yang kita input. Kalau ada fungsi shift, nah ini buat pergeserannya nanti, buat pergeseran yang kita mau juga. Lalu ada result, nah nanti ini hasil, ini semua kode ini satu bagian ya, jadi resultnya nanti akan muncul di sini. Lalu ada yang namanya message box show error nih, kalau misalkan angka yang kita masukin tuh nggak bener, misalkan nih bukan angka, nah nanti dia error. Jadi secara keseluruhan atau intinya fungsi proses teks ini tuh buat pastiin input dari pengguna atau kita nih, buat masukin inputnya tuh di prosesnya tuh dengan benar dan hasilnya bakal ditampilin di GUI. Jadi fungsinya tuh ya buat menjembatani lah antara interaksi pengguna dengan program yang kita buat. Jadi fungsi terakhir dari program ini namanya if name. Nah, fungsi ini tuh buat GUI kita tetap berjalan. Jadi kalau misalnya nggak ada fungsi ini, GUI nya nggak bakal jalan. Coba ya, itu kan, dia nggak mau, error dia. Nah, bisa juga jalan GUI nya, cuman dia langsung ke close. Bisa aja jalan cuman dia langsung close. Nah, jadi intinya fungsi ini tuh buat mastiin lah programnya atau GUI nya tuh berjalan.
Itu saja penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.